Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, kali ini kita akan membaca kitab Syarah Mukhtasar Jiddan. Ini syarah daripada kitab Jurumiyah. Syarah yang sangat ringkas yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Mudah-mudahan kali ini kita bisa istiqomah ya, supaya kita bisa menghatamkan kitab ini. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah lapas. Al-murakkab yang tersusun, al-mufid yang memberikan faedah, bil wad'i dengan wadok. Nanti kita akan dijelaskan ya, apa itu lapas, apa itu murakkab, apa itu mufid, apa itu wadok. Yang dimana keempat ini adalah syaratnya kalam. Satu saja tidak ada daripada yang empat ini, maka tidak bisa dinamakan dengan kalam. Ya'ni annal kalama indan nahwiyin huwa labzu ila akhirih. Bahwasanya kalam di sisi para ulama nahu adalah lapaz ila akhirih, sampai akhirnya. Yang dimaksud adalah lapaz, murakkab, mufid, wadok. Pertama adalah lapaz. Apa itu lapaz? Fal-lafzu huwa sautul mustamil. Lapaz itu adalah suara yang mengandung. Mengandung atas apa? Yaitu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Yaitu yang mengandung atas sebagian huruf hijaiyah. Yang dimana kita semua sudah tahu ya, sudah mengenal huruf-huruf hijaiyah. Contohnya di sini adalah kazaidin, yaitu lapas zaid. Bisa dibaca dua, zaidin, zaidun. Fa'innahu, karena sesungguhnya lapas zaid ini sautun, ialah suara. Tadi saya sudah mensuarakannya, sudah melapaskannya. Ishtamala ala zai, yang mengandung atas huruf hijaiyah yaitu za, wal ya, wad dal, ya dan dal. Lapas zaid ini memiliki atau mengandung 3 huruf hijaiyah yaitu za, ya, dal. Fa illam yashtamil ala ba'dil huruf, jikalau tidak mengandung atas sebagian huruf yaitu huruf hijaiyah. Contohnya di sini kasautit tibli, seperti suara gendang, fala yusamma lafzon, maka tidak bisa dinamakan dengan lapas. Sekalipun gendang itu bersuara, akan tetapi tidak mengandung sebagian daripada huruf hijaiyah. Fakharaja bil lafzi, maka yang tidak termasuk dengan lapas adalah makana mufidan walam yakun lafzon, yaitu suatu yang dapat memberikan faedah dan tidak dilapaskan. Dapat memberikan faedah akan tetapi tidak dilapaskan. Seperti contoh di sini adalah kal isyarati, yaitu seperti isyarah, isyarat. Seperti isyarat di dalam menggelengkan kepala, berarti tandanya tidak. Sekalipun kita memahami dengan isyarat seseorang,
akan tetapi tidak dengan suara, yaitu dengan gerakan badan, dengan isyarat gerakan badan atau lain sebagainya, seperti menggelengkan kepala dan lain sebagainya, itu tidak bisa dinamakan sebagai lafaz. Wal kitabati dan tulisan. Tulisan itu kita tidak bisa menamakan tulisan itu sebagai lafaz, sekalipun di dalam tulisan itu kita memahami isi tulisan tersebut. Wal aqdi akad wan nasobi simbol fala tusamma kalaman inda nuhati. Maka isyarah, kitabah, aqdi, nasab itu tidak bisa dinamakan dengan kalam di sisi para ulama nahwu. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama adalah lafaz, yang kedua adalah murakkab. Wal murakkabu, apa itu murakkab? Yaitu ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar, yaitu sesuatu yang tersusun dari dua kata atau lebih. Yaitu tersusun dari dua kata atau lebih. Nah, jikalau nanti tidak tersusun yaitu satu kata saja, maka tidak bisa dikatakan dengan murakkab. Jadi tidak bisa dinamakan dengan kalam. Contoh di sini yang murakkab adalah kaqoma zaidun, yaitu seperti qoma zaidun. Qoma satu kata, zaidun satu, menjadi dua. Wa zaidun qaimun. Contoh yang kedua adalah zaidun qaimun. Zaid satu, qaimun satu, jadi dua, tersusun. Wal misalul awal, dan contoh yang pertama yaitu qama zaidun, itu terdiri dari fi'lun wa fa'ilun, yaitu terdiri dari fi'il dan fa'il. Wa kullu fa'ilin marfu'un, dan setiap fa'il itu diropakkan. Makanya zaid ini dibaca zaidun, qama zaidun. Wal misalus tsani, dan contoh yang kedua itu terdiri dari mubtadaun wa khobarun. Zaidun qaimun ini maksudnya. Itu terdiri dari mubtada dan khobar. Zaid sebagai mubtada, qaim sebagai khobar. Wa kullu mubtada'in marfu'un bil ibtida. Dan setiap mubtada itu diropakkan oleh ibtida, permulaan. Ibtida itu permulaan. Wa kullu khobarin, dan setiap khobar itu marfu'un, diropakkan bil mubtada, oleh mubtada. Makanya dibaca zaidun qaimun. Wa kharaja bil murakkab, dan yang tidak termasuk dengan murakkab adalah al mufradu, yaitu sesuatu yang mufrad. Mufrad itu satu. Contohnya kazaidin. Nah, seperti lapas zaid. Lapas zaid ini mufrad, tidak murakkab, tidak tersusun. Fala yuqalu lahu kalamun aidon indan nuhati. Maka lapas zaid yang mufrad ini tidak bisa dikatakan dengan kalam di sisi ulama nahwu. Kemudian yang ketiga yaitu mufid. Apa itu mufid? Wal mufidu ma'apada faidatan, yaitu mufid itu adalah sesuatu yang dapat memberikan faidah, memberikan pemahaman. Yahsunu sukutu 'alaiha minal mutakallimi was-sami', yang dimana baik diamnya orang yang mengatakan atau orang yang menceritakan dan orang yang mendengar atau orang yang diceritakan. Dengan baiknya diam daripada orang yang mendengarkan, karena paham mendengarkan orang yang berbicara, maka tidak ada yang ditanyakan lagi dan tidak ada yang perlu dijawab lagi oleh si pencerita atau si pembicara tersebut. Maka baiklah diamnya kedua tersebut, yaitu orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan. Contoh di sini
yang dapat memberikan faidah adalah kaqoma Zaidun, yaitu Zaid telah berdiri. Kita sudah memahaminya bahwasanya Zaid itu telah berdiri. Yang kedua, contoh yang kedua adalah wa Zaidun qaimun, yaitu Zaid adalah orang yang berdiri. Kita sudah paham bahwasanya Zaid itu adalah orang yang berdiri, bukan orang yang duduk. Fa inna kulla minhuma, karena sesungguhnya setiap dari keduanya, yaitu qoma Zaidun wa Zaidun qaimun, itu afada faidatan, yaitu memberikan faedah, memberikan pemahaman. Yahsunu sukutu 'alaiha minal mutakallimi was-sami', sehingga baik diamnya dari orang yang menceritakan dan orang yang diceritakan. Wahia, dan contoh yang tadi itu al-ikhbar, yaitu pemberitahuan, berita, biqiyami Zaidin, tentang berdirinya si Zaid. Fa inna sami', karena sesungguhnya orang yang mendengar, idza sami'a dzalik, apabila mendengarkan yang demikian itu, contoh yang tadi itu yang mendatangkan faedah tadi, yang mendatangkan pemahaman tadi, la yantazir syai'an akhar, dia itu tidak akan menunggu sesuatu yang lain lagi. Yatawaqqafu alaihi tamamul kalam, yang dapat menyempurnakan kalam, karena kalam sudah sempurna, sudah bisa dipahami yang tadi itu. Yahsunu aidon sukutul mutakallim, sehingga baik diamnya, tidak menunggu sesuatu yang dapat menyempurnakan kalam, karena sudah sempurna ya. Yahsunu aidan sukutul mutakallim, yaitu baik diamnya daripada orang yang berbicara. Wa kharaja bil mufid al muraqqabu ghairul mufid, dan tidak termasuk dengan suatu yang mendatangkan faedah, suatu yang memberikan pemahaman, adalah yang murakkab, yang tidak berfaedah. Murakkab akan tetapi tidak berfaedah. Walaupun murakkab belum tentu berfaedah, belum tentu memahami, belum tentu memberikan pemahaman, sekalipun murakkab tersusun. Nahu, contohnya di sini adalah gulamu Zaidin, yaitu budak Zaid. Kita tidak memahaminya, tiba-tiba mengatakan budak Zaid. Kenapa budak Zaid? Di sini masih ada pertanyaan. Kenapa budak Zaid? Kita belum memahami, belum mendatangkan faedah ini. Budak Zaid, kita masih memiliki pertanyaan. Kenapa? Kenapa budak Zaid? Min ghairi isnadi syai'in ilaih, tanpa ada pensandaran atau penambahan sesuatu atasnya. Contoh yang kedua yang murakkab dan tidak mendatangkan faedah, tidak mendatangkan pemahaman adalah inqama Zaidun, jikalau Zaid telah berdiri. Kenapa Zaid telah berdiri? Di sini masih ada pertanyaan, belum bisa mendatangkan pemahaman. Karena ini adalah qoma Zaidun ini dimasuki oleh insyatiyah yang butuh kepada jawab. Baru ini akan sempurna, baru akan bisa dipahami apabila disebut atau diucapkan bersama jawab syaratnya. Fa inna tamamal faidati, karena sesungguhnya sempurnanya faedah, pemahaman pihi padanya itu, yatawaqqafu ala dzikril jawab bisyarti, yaitu dengan menyebutkan daripada jawab syaratnya. Fala yusamma kullu min mithalaini kalaman, maka setiap dari contoh yang kedua tadi tidak bisa dikatakan dengan kalam indan nuhati, di sisi ulama nahu. Mungkin hanya ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.